berada di Sulawesi Selatan. Yang jika dilihat dari peta, posisi kamu sekarang berada di bagian kakinya Pulau K, Sulawesi. Kamu merasa asing dengan provinsi ini? Jangan khawatir, aku akan memandumu dengan sabar. Untuk persiapan, isi tas kamu dengan pakaian santai yang nyaman, senter, jaket, dan tenda. Nah, untuk perjalanan kita kali ini, boleh panggil aku Bece, panggilan perempuan akrab di wilayah Sulawesi Selatan. Oke, mari kita mulai di Tabe Cikali. Nah, jika kamu berangkat lewat laut, maka kamu akan tiba lebih dulu di area pelabuhan yang ada di ibu kota provinsi ini, Makassar. Keluar dari situ, jangan lupa singgah dulu menyantap coto, makanan khas berkuah dengan isian daging dan jeroan sapi. Lalu mengarah ke Pantai Losari, kita akan melihat Benteng Rotterdam, peninggalan Kerajaan Goa Talo, salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Sulawesi, yang wilayah intinya berada di Goa, kabupaten yang berada di sebelah selatan Makassar. Nah, karena kita sekarang berada di Kabupaten Goa, maka siapkan jaketmu. Karena di kabupaten ini ada Malino, kota yang menjadi kawasan pariwisata paling sering dikunjungi. Berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, ini adalah kawasan yang dingin. Singgahlah sejenak seharian dan rencanakan untuk mengunjungi kebun teh dan hutan pinusnya. Kamu bisa menginap di beberapa hotel atau wisma rumah yang tersedia banyak banget. Atau ingin merasakan nuansa petualangan? Boleh, kamu bawa tendamu aja ke hutan pinus yang ada di Desa Lembana. Jika ingin terus mendaki ke puncak bawah Karaeng pun juga bisa. Hanya saja, esok kan kita akan melanjutkan perjalanan ke kabupaten selanjutnya, yaitu Takalar. Nah, buah-buahan yang memenuhi kota Malino, seperti markisa dan stroberi, bisa nih jadi bekal kita. Karena di Takalar sedikit gersang. Beruntung di kabupaten ini, kita bisa melihat pantai yang cukup indah dari pesisir. Namun, di perairannya punya cerita kelam. Reklamasi Pantai Losari Makassar, yang rancangannya telah ada sejak tahun 2009, harus mengorbankan perairan Laut Takalar. Penerukan pasir laut besar-besaran juga menyisakan muka muram nelayan Takalar. Sedangkan warga Pulau Bangkeng, salah satu kecamatan di Takalar ini, di tahun 2008 pernah bersih tegang dengan pabrik gula PTPN 14 karena tidak mengembalikan lahan warga. Nah, Pop Gengs, tanah Pulau Bangkeng ini memang kental dengan jejak pemberontakan. Itolok Daeng Magasing adalah bandit sosial yang telah melegenda karena aksi perampokan kas penjajah Belanda untuk dibagikan kepada rakyat. Tegang sekali ya di Takalar ini. Nah, perjalanan kita selanjutnya sampai ke Jeneponto, wilayah yang cukup panjang dan kabarnya lebih kering lagi. Jika di pinggir-pinggir jalan kamu melihat ada botol-botol berisi air berwarna sedikit pink dan berwarna putih keruh yang dijajakan oleh beberapa orang, beli 2 botol cukuplah. Itu ya Pop Gengs, namanya balo, sejenis tuak dari pohon aren atau enau. Minuman khas orang-orang Sulsel. Segar kok jika diminum secukupnya. Jika banyak, kapal oleng kapten. Apapun yang berlebihan kurang baik, bukan? Nah, seteguk 2 teguk cukuplah untuk perjalanan kamu ke kabupaten selanjutnya, Bantaeng. Di sini, kamu akan menjumpai pantai-pantai yang cantik dengan beragam jajanan dan tempat duduknya. Dari Makassar tadi sampai ke Bantaeng ini, kamu harus terbiasa dengan bahasa Makassar yang umum digunakan. Karena di kabupaten selanjutnya, Bulukumba, bahasanya itu sedikit berbeda. Disebut dengan bahasa Konjo, sebuah rumpun dari bahasa Makassar yang dituturkan oleh banyak masyarakat di Bulukumba. Nah, di Bulukumba ini, kenakanlah pakaian serba hitam yang sudah kamu sediakan di tas. Karena di kabupaten ini ya, ada sebuah kampung bernama Kajang, di mana masyarakat adat yang dekat dengan alam dan masih kental dengan hukum adatnya. Seperti larangan menggunakan sendal dan gadget, keharusan menggunakan pakaian berwarna hitam yang menunjukkan kekuatan dan kesetaraan. Penataan ruang dalam rumah mereka juga memiliki filosofi sendiri. Penempatan dapur nih misalnya, ditaruh di bagian depan sebagai tanda bahwa tamu juga bisa mengakses apa yang dimakan si empunya rumah. Wah, keren ya? Tapi, kamu hanya bisa berada di kawasan Kajang Luar, kawasan Amatoa yang hukum adatnya adalah kewajiban. Bahkan, tamu dari luar kadang tidak diterima.
Kajang luar sih lebih longgar dikit. Karena jika kamu lupa membawa kain atau pakaian hitam, cukup gunakan warna biru atau warna gelap lainnya. Oh iya, asal kamu tahu, sejarah pelayaran Nusantara tidak lepas dari kapal bersejarah orang-orang Sulsel, yaitu Pinisi. Dan di Bulukumba, desa Aralah yang dikenal sebagai Tanah Panritalopi atau Tanah Para Pandai Kapal. Disinilah pusat pembuatan kapal pinisi. Nah, kalau sekarang kamu bisa ganti pakaian hitam kamu nih setelah keluar dari Bulukumba. Karena kita akan nyebrang ke Kepulauan Selayar, kabupaten yang dulunya menjadi tempat para pedagang rempah-rempah singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar. Sampai di Selayar ini, citra Sulsel yang pernah lekat sebagai wilayah para perompak semakin terjelaskan. Ilmu navigasi laut dan kapal layar terkuat di perairan. Ada taman nasional yang bernama Takabonerate, taman laut yang menjadi kawasan atol terbesar ketiga di dunia. Dengan wisata baharinya, salah satu pertunjukan tahunan bertajuk Sail Takabonerate. Nah, sekarang kita menyeberang kembali ke Bulukumba untuk mencapai kabupaten selanjutnya, Sinjai. Kabupaten tempat kerajaan kecil yang tidak pernah berafiliasi ataupun berperang dengan kerajaan-kerajaan di Sulsel. Kabupaten penutur bahasa Bugis yang khas. Oke, sudah makin-makan loh? Karena mau makin lanjut ke kabupaten selanjutnya, yaitu Bone. Juga penutur bahasa Bugis yang khas dengan aksen seperti orang yang sedang bersenandung. Dari kota Bone, kamu akan mengikut jalur berkelok-kelok panjang daerah Camba yang cukup menegangkan namun menyenangkan. Karena sisi jalan menuju Kabupaten Maros yang didominasi dengan hutan, selalu ada penampakan monyet-monyet liar. Nah, lepas dari jalanan berkelok Camba dengan tikungan mematikan, kita akan disuguhkan pemandangan Bukit Karts kawasan Maros, di mana di situ pula terdapat jejak purba Goa Leang-Leang, taman prasejarah yang dindingnya terdapat jejak tangan manusia purba. Dekat dari situ terdapat Taman Nasional Bantimurung, tempat hewan endemik Sulsel, kerama caca berbulu putih. Nah, Maros juga berbatasan nih dengan Kabupaten Pangkep yang panoramanya lebih pada persawahan yang akan berganti pantai jika telah masuk ke kabupaten baru. Pemandangan pantai akan memenuhi matamu. Jangan lupa sunscreen ya. Jika berjalan kaki di sini, cukup menyengat di musim panas. Oke, lepas dari Pantai Panjang Baru, kita masuk nih ke Kabupaten Baru, tanah kelahiran almarhum Pak Habibie, Parepare. Ada nuansa yang sedikit berbeda di sini, sedikit modern, sibuk dan terang. Etalase pertokoan, pantai dengan fasilitas yang bagus, taman kota, dan khas banget dengan kota pelabuhan. Eits, tunggu, coba cek dulu tas kamu. Pakaianmu udah kurang? Tenang, kamu jalan saja ke arah pelabuhan karena di situ ada penjual barang-barang second. Pre-love yang oleh sekitar menyebutnya cakar alias cap karung. Murah dan banyak berkualitas internasional. Nah, dari Parepare kamu tinggal milih nih, terus ke arah timur, ngunjungin Kabupaten Pindrang, atau belok ke arah utara menjelajah Sidrap. Dan masuk ke kabupaten-kabupaten yang sudah berbeda jauh secara bahasa dan budaya. Ada Enrekang, tempat gunung eksotis Gunung Nona atau Bambapuang berdiri. Topografi kabupaten ini memang dipenuhi gunung-gunung. Makanya pada abad ke-14 disebut Manserepulu, meminggir atau menyusur gunung. Dan jika kamu punya persiapan yang matang, bisalah mendaki puncak Rantai Mario, titik tertinggi di Sulawesi. Turun dari puncak ini, nikmati dulu deh kopi khas Enrekang. Kamu rugi jika tidak menikmati salah satu kopi terbaik Nusantara yang menjadi incaran pada masa perdagangan kuno. Nah, setelah sedikit udah hangat, mari kita ke kabupaten selanjutnya, Tanah Toraja, yang masih kental dengan adat istiadatnya. Kalau di Toraja, sediakan jaket hangat, kaos tangan, karena kita akan masuk nih ke wilayah ketinggian. Dan tentu dingin, lebih dingin dari Malino. Tanah yang tidak pernah takluk oleh pertempuran lokal ini punya bukit-bukit yang mendukung ketangguhan orang-orangnya mengusir kerajaan-kerajaan pesisir zaman dulu. Dan perempuan-perempuannya kabarnya dikenal berparas manis dengan kulit kuning langsatnya. Di ibu kotanya Makale, berdiri patung Laki Padade di tengah kolam kota.
tempat para turis domestik dan mancanegara beristirahat. Dan juga ada patung Yesus terbesar di dunia, menjulang 45 meter ke udara di Buntu Burake. Ini juga tempat favorit banyak pelancong loh. Kemudian di Toraja Utara dengan ibu kota rantai Pao yang lebih dingin, tempat pasar kerbau terbesar, tempat kebun-kebun kopi terbaik, tempat kawasan tongkonan-tongkonan tua. Seperti di tongkonan Buntu Pune, kamu akan ditemani seorang penunggu tongkonannya dengan semua dongeng-dongeng nenek moyangnya. Jangan lupa bangun pagi ya, agar kamu tidak kelewatan melihat embun di daun-daun pinus dan panorama bukit-bukit ditutupi kabut. Di lain waktu, aku akan berlama-lama deh ngajak kamu nelusuri Toraja hingga ke pedalaman-pedalamannya ya. Untuk kali ini, perjalanan Sulawesi Selatan harus kita lanjut ke Tanah Luwu, kabupaten tempat kerajaan tertua di Sulsel yang pengaruh kekuasaannya sampai ke Sultra dan Sultan. Tempat pertama kali Islam meninggalkan jejaknya di Sulsel, sehingga kita bisa melihat Masjid Jami Palopo, masjid tertua di Sulsel, yang berdinding setebal 1 meter dan dibangun menggunakan putih telur. Meski bahasa orang-orangnya masih dipengaruhi bahasa Taek khas Toraja, namun di wilayah Kerajaan Luwu dulu, orang-orang dalam menggunakan bahasa Bugis kuno. Kabupaten ini ya, termasuk saksi lama bagaimana tanah Sulsel diinjak-injak perusahaan multinasional. Salah satu kotanya, Sorowako, adalah tempat tambang nikel terbesar di Indonesia. Dan jika kita bicara tentang tari-tarian, tari 4 etnis Sulawesi Selatan telah menggambarkan ragam budaya Sulsel. Bugis Makassar, Toraja, dan Mandar adalah 4 etnis penghuni provinsi ini. Meski Mandar sudah tidak termasuk sejak pemekaran Sulawesi Barat pada tahun 2004-2005. Semoga kamu sempat menyaksikan penampilan tarian tersebut ya, tarian penyambut tamu, di mana Bugis direpresentasikan dengan baju adatnya, baju bodo bersarung makingking, bando, anting, dan kalung. Makassar Pakarena dengan baju labu bersarung sutra lipak sabe, dan Toraja dengan kandore dan hiasan kepala sapi. Oke, senang bisa menuntaskan perjalanan kali ini ya. Gimana? Seneng? Jangan lupa catatan perjalananmu bagikan di kolom komentar. Jika sebelumnya kamu sudah mengunjungi daerah-daerah Sulsel, kamu bisa berbagi cerita kamu. Dan jika kamu ingin pulang dengan cepat, aku antar kamu ke Bandara Sultan Hasanuddin deh. Dari balik jendela pesawat, sampai jumpa di provinsi selanjutnya.